Bayangkan, seorang ibu yang membesarkan anaknya dengan penuh kasih sayang, melewati siang yang terik dan malam yang dingin hanya untuk dibalas dengan penghinaan di depan banyak orang. Kisah ini bukan sekadar cerita untuk anak-anak sebelum tidur. Ini adalah peringatan yang telah hidup ratusan tahun di hati masyarakat Minangkabau. Namanya Malin Kundang, seorang anak yang awalnya berbakti, lalu buta oleh kemewahan hingga melupakan darah dagingnya sendiri. Di akhir kisah ini, langit akan murka, laut akan mengamuk, dan bumi akan memberi hukuman yang tak bisa dihindari. Tapi sebelum itu terjadi, mari kita kembali ke awal, saat Malin masih kecil, polos, dan penuh harapan. Jangan berkedip, karena setiap detik akan membawa Anda semakin dekat pada detik mengerikan di mana janji seorang anak kepada ibunya diingkari dan kutukan abadi pun turun. Anda mungkin sudah tahu akhirnya, tapi Anda belum pernah mendengar detailnya seperti ini. Di sebuah desa nelayan kecil di pesisir Sumatera Barat, hiduplah seorang janda miskin bersama anak sematawayangnya, Malin Kundang. Sejak ayahnya meninggal, ibunya bekerja tanpa kenal lelah. Menjemur ikan di bawah terik matahari, menambal jaring robek di tepi pantai, dan menjual hasil laut ke pasar demi sesuap nasi. Meski hidup pas-pasan, kasih sayang sang ibu tak pernah berkurang sedikit pun. Malin tumbuh menjadi anak cerdas, rajin membantu, dan pandai mengambil hati orang-orang di kampung. Namun, di balik kebaikannya, tersimpan mimpi besar. Ia ingin keluar dari kemiskinan dan melihat dunia di luar sana. Kesempatan itu datang saat sebuah kapal dagang besar berlabuh di pelabuhan desa. Para awak kapal mencari pemuda untuk membantu perjalanan ke negeri seberang. Mata Malin berbinar. Ia tahu inilah jalan menuju mimpi. Ibunya menahan, khawatir anaknya tak akan kembali. Namun setelah bujukan panjang, sang ibu merelakan, sambil memeluk Malin erat dan berpesan lirih. "Nak, jangan lupa siapa dirimu. Jangan lupa ibumu." Malin mengangguk, berjanji akan pulang membawa kebahagiaan. Janji itu, kelak akan ia lupakan. Tahun-tahun berlalu. Laut yang dulu jadi teman bermain Malin, kini menjadi saksi perjalanan dagangnya yang sukses. Ia menjelajahi negeri-negeri jauh, berdagang rempah, kain sutra, dan emas. Kekayaannya bertambah, kapalnya semakin megah, dan penampilannya berubah. Pakaian mahal, perhiasan berkilau, dan istri dari keluarga bangsawan. Namun seiring bertambahnya harta, hatinya semakin jauh dari kampung halaman. Suatu hari, kapalnya berlabuh di pelabuhan kecil yang terasa asing baginya. Tak disangka, itulah kampung tempat ia dilahirkan. Kabar kedatangan Malin menyebar cepat, dan seorang ibu tua yang rentah langsung mengenalinya. Dengan langkah tertatih, ia membawa bekal makanan sederhana, nasi dan ikan kering, hadiah terbaik yang ia punya untuk anaknya. Saat melihat Malin di dermaga, air mata sang ibu mengalir. Ia memeluk anaknya erat, mencium pipinya yang kini dingin tanpa balas. Namun di hadapan istrinya yang anggun dan para awak kapal, Malin justru merasa malu. Ia mendorong ibunya dan berkata lantang, "Perempuan miskin ini bukan ibuku, aku tak kenal dia." Kata-kata itu jatuh seperti pisau, mengiris hati sang ibu. Warga terdiam, ombak berhenti sesaat. Di mata sang ibu, anak yang ia besarkan dengan cinta kini hilang digantikan oleh sosok asing yang angkuh. Tubuh sang ibu bergetar antara sedih dan marah. Ia menengadah ke langit, air matanya bercampur hujan yang mulai turun. Dengan suara serak namun penuh kekuatan, ia berdoa, "Ya Tuhan, jika dia benar anakku, kutuklah dia menjadi batu. Jadikan ini pelajaran bagi semua anak yang durhaka." Langit seketika menghitam, awan bergulung, petir menyambar, dan ombak raksasa menghantam pantai. Para awak kapal panik, mencoba melepaskan tali tambat, tapi badai semakin menggila.
Malin berlari, berusaha mencapai kapalnya, namun langkahnya berat. Kakinya terasa kaku, lalu perlahan mengeras. Ia menjerit memanggil ibunya, tapi suaranya tenggelam dalam gemuruh ombak. Kulitnya berubah menjadi batu, mulai dari kaki merayap ke seluruh tubuh. Matanya membeku dalam tatapan ketakutan dan penyesalan yang terlambat. Ketika badai mereda, di tepi pantai air manis berdiri batu menyerupai manusia sujud. Warga percaya itulah Malin Kundang, abadi dalam bentuk kutukan, menjadi saksi murka seorang ibu yang disakiti. Sejak itulah, cerita Malin Kundang diceritakan dari generasi ke generasi, sebagai peringatan kasih sayang ibu tak ternilai, tapi murkanya tak terelakkan. Kisah Malin Kundang bukan hanya legenda, tapi pesan yang hidup di hati setiap orang tua. Sehebat apapun kita, setinggi apapun kita berdiri, jangan pernah melupakan asal kita. Orang tua bukan sekadar bagian masa lalu. Mereka adalah alasan kita ada. Berkah mereka adalah doa yang mengangkat kita, dan murka mereka adalah badai yang menjatuhkan kita. Malin Kundang telah membayar harga paling mahal. Kehidupannya, kehormatannya, bahkan wujudnya. Dan semua itu terjadi hanya karena satu kata: durhaka. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, jangan biarkan berhenti di sini. Tekan tombol like sebagai tanda Anda setuju bahwa menghormati orang tua adalah kewajiban. Bagikan cerita ini agar lebih banyak orang mengingat pelajaran ini. Dan subscribe untuk mengikuti kisah-kisah legenda Nusantara lainnya. Dari yang menyayat hati hingga yang menggetarkan jiwa. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, jangan pernah ulangi kesalahan Malin Kundang.